Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk pada materi inti perkuliahan. Mata kuliah ini tentu tujuannya seperti juga yang saya singgung di awal pertemuan, nanti untuk teman-teman bisa memahami tentang konsep dasar perpustakaan, administrasi, organisasi perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, lalu juga soal pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, program perpustakaan, serta penerapan teknologi informasi. Jadi itu tujuan dasarnya ya. Lalu pelaksanaannya kita laksanakan tentu dengan pendekatan base project. Kenapa base project? Karena saya berharap nanti adik-adik sekalian bisa terlibat secara langsung dan aktif berkolaborasi dalam mendiskusikan, mengerjakan proyek, presentasi secara kelompok. Pencapaian kompetensi tentu nanti saya akan melihatnya dari tes tulis, praktek, dan non-tes. Lalu penilaian seperti juga yang saya sudah sampaikan, ya ada UAS, UTS, keaktifan, soft skill. Jadi tolong itu diperhatikan karena ini bersifat terintegrasi antara satu dengan yang lain. Oke. Itu deskripsi singkat mata kuliah kita. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar perpustakaan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Ada ya, saya lanjutkan dulu ini. Konsep dasar perpustakaan. Konsep dasar perpustakaan ini indikator pencapaiannya adalah ketepatan dalam menjelaskan perpustakaan. Itu harapannya nanti ya. Lalu ketepatan dalam menjelaskan fungsi perpustakaan, lalu juga ketepatan dalam membandingkan jenis perpustakaan, lalu ketepatan dalam menjelaskan perkembangan perpustakaan. Jadi pada akhirnya nanti ketika materi ini selesai, teman-teman semuanya, teman-teman paling tidak paham tugas perpustakaan, fungsinya, jenis perpustakaan itu seperti apa, lalu perkembangan perpustakaan di masyarakat itu seperti apa. Oke, ini yang ingin kita capai pada pertemuan kita hari ini. Hari ini, perkuliahan ini akan kita laksanakan selama 14 kali pertemuan. Kita lanjut ya. Hari ini itu tentang pengertian perpustakaan, tujuan fungsi, jenis perpustakaan, dan perkembangan perpustakaan. Jadi, teman-teman semuanya, perpustakaan itu yang dalam benak pikiran teman-teman itu seperti apa? Ya, Basriani. saya Pak. Ya. Silakan Basriani. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Menurut saya perpustakaan itu adalah sebuah ruangan, sebuah ruangan, gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu, Pak. Ini luar biasa Basriani. Jadi dia mendengarkan. Ini Laila dengarkan ya yang Basriani tadi ya. Jadi biar dapat nilai yang bagus. Jadi tadi ya gambaran bahwa perpustakaan itu satu institusi yang memang dia dikelola secara profesional. Oleh siapa, di mana, kapan? Nah, nanti kita lihat pada definisinya. Oke. Tapi sering ke perpustakaan kan, teman-teman ini? Sering, Pak. Selalu, sering, Pak. Ya, harus selalu. Hanifah ya? Saya, Pak. Iya, harus selalu ke perpustakaan ini. Karena Anda ini adalah mahasiswa perpustakaan. Jadi memilih jurusan ini berarti Anda harus siap dengan segala kebiasaan, segala sikap,
segala keilmuan yang berhubungan dengan perpustakaan itu yang harus Anda sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan Anda sehari. Bayangkan Anda jurusan perpustakaan, tapi Anda tidak rajin ke perpustakaan. Oke, kita lanjut ya. Pengertian perpustakaan. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Orang yang mencari buku, perpustakaan. Pertama mencari buku, yang kedua ada rak, yang ketiga buku. Yang ketiga Gedung perpustakaan. Jadi sepintas kalau kita melihat definisi ini, misalnya menurut The Oxford English Dictionary, perpustakaan tempat buku yang diatur untuk dibaca dan dipelajari. Lalu menurut lanjut juga dibaca dan menjadi rujukan. Lalu yang ketiga, perpustakaan itu juga merupakan koleksi buku, majalah, media yang ditata menurut aturan-aturan yang relevan. Jadi perpustakaan itu sekali lagi merupakan satu institusi yang memang bergerak yang mengelola sumber-sumber informasi yang dikelola secara profesional oleh pustakawan, ditata dan sedemikian rupa. Jadi kalau Anda ke perpustakaan, informasinya terstruktur apa tidak? Terstruktur, Pak. Terstruktur, Pak. Anda kebingungan datang ke perpustakaan? Enggak, Pak. Pernah? Waktu awal-awal aja sih, Pak, karena belum paham. Tapi sekarang karena kita sering selalu mengunjung perpustakaan, jadi mengerti akan gimana perpustakaan. Oke. Jadi apa namanya? Perpustakaan itu sebenarnya sudah disetting dengan sistem dan aturan yang cukup jelas gitu loh ya. Sehingga ketika Anda datang ke perpustakaan itu, maka yang Anda lihat itu ada satu sistem yang tertata, bukunya tertata, penomorannya jelas, jadi terarah. Begitu Anda masuk itu, Anda langsung diarahkan pada sumber-sumber informasi dengan petunjuk yang jelas. Tetapi, teman-teman semuanya, Anda harus melihat juga bagaimana sistem petunjuk yang diberikan oleh perpustakaan yang biasanya itu dibuat dalam bentuk pengarahan lokasi dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi perpustakaan. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Orang yang sedang mengerjakan tugas. Oke, ada orang yang mengerjakan tugas, ada orang yang sedang membaca dan melihat buku. Ada siapa yang ke perpustakaan itu sukanya tidur? Pernah nggak Anda tidur di perpustakaan? Pernah. Nah, atau pernah Anda berpacaran di perpustakaan? Atau pernah Anda lihat sesuatu hal yang, atau Anda pernah menemukan pengalaman yang cukup berkesan di perpustakaan itu apa menurut Anda? Menurut saya dapat mengelola atau mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Dengan melihat buku-buku yang bermanfaat di dalam perpustakaan, seperti itu, Pak. Oke. Dari gambar ini perpustakaan itu asik apa enggak sih? Asik, Pak. Asik, Pak. Asik, Pak. Iya kan? Tapi ini biar kita lihat juga kondisi saat ini. Yang Anda lihat orang rajin ke perpustakaan atau malas ke perpustakaan? Malas ke perpustakaan. Nah, kenapa bisa malas coba? Karena mungkin tempat-tempat perpustakaan di daerah kita kurang menarik. Oh, kurang menarik. Artinya kalau Anda lihat ini, Anda akan rajin nggak ke perpustakaan? Rajin, karena itu lebih berwarna, pokoknya lebih asik aja gitu, Pak, dibandingkan perpustakaan yang ada di daerah kita. Gimana Novi? Coba Novi Wulandari. Ini gimana Novi ini? Coba nyalakan kameramu Novi. Oke, gimana Novi? 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 Coba nyalakan kameramu Novi.
Gimana, Novi? Sering ke perpustakaan atau lihat perpustakaan itu loh, nggak asik gitu? Nyalakan speakernya. Jarang ke perpustakaan, Pak. Oh, jarang ya. Oh, iya iya. Ya karena bisa jadi ya jarang ke perpustakaan karena kondisi perpustakaan yang kita lihat saat ini kurang menarik dan seterusnya. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda melihat perpustakaan ini, maka sesungguhnya perpustakaan itu kan fun gitu loh, tempat yang membuat kita menarik, terus apa namanya, menyenangkan, lalu juga membuat kita menjadi lebih apa ya, lebih terbuka pikiran-pikiran kita. Bayangkan kalau tempatnya seperti ini, Anda belajar coba gimana? Menarik kan? Menarik, menyenangkan. Oke. Nah, jadi fungsinya kalau kita lihat ini, pertama, pendidikan dan pelatihan, yang kedua, informasi, yang ketiga, itu kebutuhan sosial, jadi bisa berinteraksi secara langsung, seperti pernah kan janjian ketemuan di perpustakaan dengan temannya gitu ya? Sering ya? Iya, sering, Pak. Iya, pernah, Pak. Fatimah, gimana Fatimah? Pernah? Iya, pernah, Pak, kalau janjian buat ke perpustakaan. Oh, pernah ke perpustakaan kan? Iya, Jadi, pernah, Pak. Apa namanya? Apa yang Anda lihat di perpustakaan? Kebanyakan saya lihat kalau di perpustakaan orang yang sedang membaca buku, Pak. Orang Sedang membaca buku. melihat. Iya. Oke. Ada hal yang menarik nggak yang Anda lihat? Atau jangan-jangan perpustakaan ini nggak menarik? Ayo. Atau jangan-jangan perpustakaan ini nggak menarik gitu loh ya? Nggak penting karena udah ada Google. Ayo. Hanifah. Ayo Hanifah. Biasanya kalau kita pergi ke perpustakaan, kita mencari buku yang untuk sebagai referensi kita untuk mengerjakan tugas. Pernah Kak bosan lalu ke perpustakaan? Anda bosan gitu, ya udah bosan saya nih, ya udah saya ke perpustakaan aja gitu loh ya. Pernah? Oh, pernah, Pak. Iya, karena Anda lihat loh, coba fungsi terakhir itu, fungsi ini ke-5 itu rekreasi loh. Jadi esensi perpustakaan itu bayangkan dia pendidikan ada, informasi di situ, interaksi sosial di situ, lalu culture dan spiritual pemustaka itu maksudnya di mana nanti di situ ada informasi-informasi tentang keagamaan yang nanti bisa langsung Anda baca, Anda akses secara terbuka gitu loh. Lalu koleksi-koleksi itu ditata sedemikian rupa. Harusnya kan kalau Anda melihat itu dengan 6 pendekatan, 6 fungsi ini, maka sesungguhnya perpustakaan itu menarik. Tapi kenapa perpustakaan itu tidak menarik? Apakah fungsinya ini tidak berjalan? Bukan tidak berjalan, Pak, akan tetapi mungkin dekorasi atau melestarikan budaya perpustakaannya itu kurang. Oke, berarti di desainnya lah, tampilannya lah. Berarti teman-teman sepakat ya bahwa secara fungsi dasar perpustakaan itu memang diperuntukkan untuk membantu kita semua, membantu proses belajar mengajar, membantu temu kembali informasi,
tempat di mana pertemuan sosial antara Anda dengan teman Anda, antara fakultas dan lain sebagainya gitu kan. Lalu Anda juga bisa terhibur di sana. Ini semua kalau lihat fungsi ini kan luar biasa perpustakaan ini. Tetapi di lapangan memang seperti yang teman-teman sampaikan tadi bahwa perpustakaan itu didesain jadi kurang menarik. Oke. Anda pernah ke perpustakaan, yang Anda tahu perpustakaan itu berapa jenis nih, atau perpustakaan mana saja yang ini? Siapa ini? Ini Fatima pernah datangi perpustakaan apa saja? Perpustakaan di daerah, Pak. Perpustakaan daerah, apalagi perpustakaan? Perpustakaan di kampus juga pernah, Pak. Perpustakaan umum kan perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, apalagi? Perpustakaan nasional, perpustakaan khusus, atau perpustakaan sekolah atau madrasah. Iya, jadi secara umum ini ya, perpustakaan itu ada sekian jenis. Oke, itu dia. Ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu adanya di mana? Perpustakaan pribadi atau keluarga? Ya, ini yang khusus ini. Perpustakaan nasional adanya di mana coba? Di ibu kota. Ibu kota. Berarti di Indonesia di mana? Di Jakarta, Pak. Jakarta, Pak. Tapi belum pernah ke sana. Ya. Ini Anda harus kuliah yang rajin, dapat nilai tinggi, biar nanti ada kegiatan, ikut pelatihan, ikut diklat, ikut apalah tingkat nasional gitu loh ya. Anda harus rajin menulis gitu, biar bisa lihat ini perpustakaan nasional ini, dia termasuk terbaik di Asia Tenggara ini. Lalu perpustakaan umum itu di mana tempatnya? Bisa di perpustakaan provinsi, di daerah provinsi ada. Oke, di daerah, biasanya di kabupaten kota, di provinsi gitu. Lalu perpustakaan sekolah, jelas ya. Di sekolah-sekolah. Perpustakaan perguruan tinggi. Ada di kampus. Ya, lalu ini perpustakaan khusus. Ini saya contohkan Fadli John Library. Ini milik seorang anggota DPR, politisi nasional, Fadli John. Itu dia punya perpustakaan khusus yang mengoleksi literatur-literatur tentang sejarah dan kebudayaan, dan juga dia itu bagus di sana itu. Nanti Anda bisa searching di internet ya, nanti saya share linknya ya. Di sana itu ada benda-benda bersejarah kayak keris, topi, kacamata para presiden di Indonesia, itu menarik. Nah, ini jenisnya perpustakaan itu. Tentu dari jenis ini kan, kalau perpustakaan nasional semua orang atau dibatasi yang dapat mengaksesnya? Semua orang. Oke, namanya nasional itu berarti kan untuk siapa? Untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Oke, untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Perpustakaan umum untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk umum juga, Pak. Untuk umum. Untuk kan siapa perpustakaan aja, sekolah? Pak? Untuk warga sekolah. Untuk warga sekolah. Ya, perguruan tinggi ini jelas ya untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Iya, tapi boleh juga yang dari luar perpustakaan perguruan tinggi itu sebenarnya teman-teman juga dia datang di situ, masuk di situ gitu ya. Kan boleh anak SMA datang ke perpustakaan perguruan tinggi, misalnya kita di Universitas Muhammadiyah Mataram ada anak SMA, boleh dia datang berkunjung, tapi tidak boleh melakukan transaksi peminjaman. Perpustakaan khusus ini juga untuk semua orang yang tentu yang punya kebutuhan informasi yang khusus dengan penyediaan informasi di tempat ini. Oke, jadi dapat gambaran nggak bahwa memang hadirnya perpustakaan ini untuk memfasilitasi akses informasi bagi semua masyarakat, gitu loh ya.
Di sekolah ada perpustakaan sekolah. Untuk yang umum yang tidak sekolah, kalau yang tidak sekolah kemana perginya? Perpustakaan umum. Oke. Kalau yang tidak sekolah itu untuk perpustakaan umum yang memang dia terbuka. Misalnya NTB ini berarti seluruh masyarakat NTB itu bisa ke sana. Mungkin untuk berkunjung gitu kan. Kalau untuk proses peminjaman koleksi ya tentulah dia harus mengikuti persyaratan-persyaratan dengan pembuatan kartu anggota dan seterusnya. Ayo, Basriani nih, angkat tangan, masih angkat tangan. Sejak kapan sih perpustakaan ini muncul gitu ya? Perpustakaan nasional, perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus. Ayo. Suaranya Basriani. Ya, atau gini, perpustakaan umum khusus kenapa sih sampai dibuat sangat beragam beginilah? Saya rubah pertanyaannya. Di perguruan tinggi ada perpustakaan perguruan tinggi, padahal ada perpustakaan umum, ada perpustakaan nasional. Kenapa harus ada perpustakaan sekolah, padahal ada perpustakaan umum gitu? Kenapa ini? Ya karena masing-masing di perpustakaan itu punya kebutuhan. Dari perguruan tinggi. Oke, karena memang ya betul. Siapa lagi? Asistensi Aryati ya, Aryati. Kenapa harus beragam jenisnya perpustakaan ini Aryati, Asriati? Gimana? Kenapa harus beragam begini nih Asriati? Atau jangan-jangan Asriati nggak pernah ke perpustakaan? Pernah sih Kak, membaca buku dongeng-dongeng gitu. Oh, suka yang referensi ini ya, yang novel apa gitu ya. Jadi karena esensi awal kita itu kan perpustakaan itu sebagai jembatan atau penyedia informasi bagi seluruh masyarakat, maka dia dihadirkan dalam rangka memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat tanpa melihat klaster ini perbedaan pendidikan, pekerjaan, asal usul. Makanya diakomodir semua ini oleh undang-undang ini. Jadi dia ada di nasional itu supaya koleksi negara Indonesia ini tersimpan di sana. Perkembangan perpustakaan, ada perpustakaan apa ini? Apa yang Anda tangkap dari ini misalnya teman-teman semua? Apa yang pertama ini? Yang kayak batu ini kan? Yang terakhir ini? Iya Pak. Iya Pak, menarik. Kalau begini, model perpustakaannya Anda akan sering datang ke perpustakaan nggak? Iya Pak. Sering. Sering toh? Iya, Sering. karena modelnya beda Pak. Iya, jadi kalau demikian maka perpustakaan itu akan pada akhirnya akan menjadi sentral kegiatan masyarakat yang berhubungan tentang fungsinya tadi loh. Apa sih fungsi perpustakaan tadi? Fungsinya yang pertama itu menunjang program pendidikan dan pelatihan, kemudian memenuhi kebutuhan akan informasi, memenuhi kebutuhan sosial, memenuhi kebutuhan kultural dan spiritual perpustakaan, kemudian memenuhi kebutuhan akan rekreasi dan berfungsi untuk masyarakat. Gitu loh teman-teman. Di lapangan itu yang Anda lihat kan bagaimana perpustakaan itu dipersepsikan sebagai tempat yang tidak menarik, iya nggak? Iya. Posisinya di mana? Di tempat yang bisa dilihat orang atau di pojok? Di pojok Pak biasanya, bahkan ditutupi oleh nggak kelihatan bahkan Pak tempatnya. Nggak kelihatan Pak. Harus kita nanya dulu ke pihak gurunya baru kita bisa tahu. Iya, itu kan kalau teman-teman membaca fungsi tadi, itu kan ada yang salah ini ya.
teman-teman ya. Menurut teman-teman ada yang salah nggak? Ada. Apa? Dari segi tata letak, penataan, terus sosialisasinya dari pihak sekolah ke pihak murid-murid itu kurang, Pak. Iya, artinya kan memang ini tersistematis sebenarnya di lapangan ini. Bagaimana guru juga harus memahami bahwa sekolah itu harus disuplai, siswa itu harus diberikan informasi yang menarik sehingga dia bisa menunjang proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, bagaimana juga posisi perpustakaan itu harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, bukan di tempat yang tertutup. Lalu ditata sedemikian rupa dengan desain-desain yang unik gitu loh. Jadi bayangkan ini ya, dengan harga koleksi yang mahal gitu loh saat ini. Kalau kita tidak rajin-rajin ke perpustakaan, saya kira susah juga kita mendapatkan akses informasi. Jadi harapan saya nanti yang teman-teman yang belajar tentang perpustakaan ini harus benar-benar bagaimana membangun kebiasaan diri dulu. Bagaimana sih teman-teman itu rasanya tanpa informasi gitu loh. Lalu ketika di sekolah atau di perguruan tinggi menyusun tugas, membuat laporan, membuat karya ilmiah, itu bisa nggak tanpa perpustakaan? Atau tanpa informasi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa yang harus dirubah ke depan? Kalau begini. Mungkin dari teknologinya. Iya, harus ini yang dimunculkan, ini yang terakhir ini. Nah, kalau begini demikian, maka perpustakaan itu menjadi sangat menarik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Apa ini? Oh, kok banyak ini yang nanya ini? Saya, Pak. Oke. Silakan, siapa? Baik, saya ingin bertanya, Pak. Kenapa sih perpustakaan ini sudah jarang dikunjungi, sedangkan perpustakaan kan itu banyak manfaatnya. Itu gimana sih Pak solusinya agar banyak orang lagi yang mengunjunginya? Terima kasih. Iya, ini menarik ini. Siapa yang bisa respon ini? Coba lo ini fungsinya ini, lihat lo ini. Ini kan fungsi dasarnya perpustakaan ini. Ketika fungsi dasar ini seperti ini, maka dia harusnya menjadi sentral kegiatan. Kok banyak yang ini berkurang gitu. Nah ini sekali lagi teman-teman semuanya, problemnya adalah bagaimana orang menempatkan perpustakaan itu sebagai tempat strategis apa enggak gitu loh ya. Kalau dia tidak ditempatkan sebagai tempat strategis, maka dia tidak diperhatikan. Tugas kita, teman-teman yang ngambil jurusan perpustakaan itu bagaimana menggaungkan bahwa perpustakaan itu secara konstitusi itu memang ikut terlibat dalam proses pencerdasan masyarakat melalui penyediaan sumber-sumber informasi. Yang harus dirubah itu bagaimana ini. Kita harus gaungkan terus pentingnya perpustakaan, lalu nanti merubah mindset pimpinan, lalu menghadirkan perpustakaan dengan warna yang berbeda. Sehingga Anda kalau bekerja di perpustakaan nanti hadirkan inovasi gitu loh. Oh ini loh perpustakaan tempatnya harus begini loh gitu. Harus bagus dan seterusnya. Lalu saya ingin teman-teman melakukan perbandingan, membandingkan perbedaan dan persamaan dari perpustakaan itu gitu loh. Kan teman-teman punya cerita kan? Seperti apa di perpustakaan gitu loh ya. Nah, ini tugasnya silakan ceritakan pengalaman Anda berkunjung ke perpustakaan seperti apa. Lalu dihubungkan juga dengan tadi kan fungsi perpustakaan itu seperti apa, itu dapat apa enggak sih fungsi itu gitu loh. Barulah nanti Anda bercerita tentang perbedaan dan persamaan dari perpustakaan-perpustakaan yang Anda kunjungi. Misalnya Anda pernah mungkin punya pengalaman ke perpustakaan umum dan khusus dan perguruan tinggi gitu kan. Nah, tinggal Anda ceritakan dan deskripsikan secara detail.
Saya kira itu ya, teman-teman. Ada Baik, pertanyaan Pak. lagi? Enggak ada, Pak. Oke, baik. Saya kira itu teman-teman semuanya. Jangan lupa tugas ini tugas yang sederhana, tapi tugas ini cukup penting untuk keberlanjutan mata kuliah kita nanti, karena di situ teman-teman akan bercerita tentang pengalaman, apa yang dirasakan, apa perasaan pertama Anda ketika datang ke perpustakaan, lalu Anda explore. Karena nanti kan di pertemuan berikutnya kita juga akan bicara tentang layanan, bicara tentang koleksi, dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya.